Marilah teman-teman kita membaca doa. Siap-siap baca doa.
kalian dapat menentukan pokok pikiran dalam suatu bacaan. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga dapat membuat kalimat tanya. Selain itu, kalian juga dapat menggolongkan jenis-jenis hewan. Ya. Dan yang terakhir, nanti kalian juga membuat diorama ekosistem secara berkelompok. Ada paham? Ada yang mau ditanyakan? Perhati ya. Siap. Kalian tujuan ke sekolah buat apa? Belajar. Kalau belajar berarti kita harus apa? Semangat. Coba cek semangat kalian. 1 kali beri semangat. 2 kali beri semangat. 3 kali beri semangat. Supaya apa sih kalian ke sekolah? Supaya apa sih kalian belajar itu? Pintar dan dapat meraih cita-cita. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi, ketika nanti kita diskusi kelompok, kalian harus kompak, semua harus bekerja dan harus disiplin dalam mengerjakan KKPD nanti maupun diskusi kelompok nanti. Oke, bisa? Oke. Baik, kita ice breaking terlebih dahulu. Coba kita berdiri lagi. Konsentrasi dimulai. Kalau ibu bilang dot, kalian jawab a. Kalau ibu bilang dot, kalau ibu bilang bom, a. Oke, a. Masih ingat ya? Coba sekali lagi. Konsentrasi dimulai. Bom, a. Dot, bom, berdiri lagi. Dot, bom. Perhati ya. Siap. Ibu mau tanya, ekosistem itu apa sih? Bunga kasih. Coba angkat tangan. Ya, mereka. Bunga kasih abiotik dan genetik. Iya, oke. Ada lagi yang lain? Angkat tangan. Yuk, mana? Oke, hubungan antara makhluk hidup dan tak hidup. Ada yang bisa melengkapi lagi? Ayo, Siba. Jadi? Hah? Apa ya? Ayo. Apa lagi? Ekosistem itu dari kata apa sih? Laut dan darat. Itu jenisnya. Ekosistem dari kata apa tadi Mas Reza tadi bilang? Ekologi dan sistem. Ya. Ekologi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Ya, ada makhluk hidup dan tak hidup. Jadi ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup dengan lingkungannya, atau komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu apa? Contohnya, kasih ingat. Komponen biotik itu makhluk hidup. Contohnya apa? Kucing. Oke. Apa lagi? Sapi, singa, dan lain-lain. Dan satu lagi yang warna hijau juga termasuk biotik. Ya, pohon, tanaman. Nah, kalau abiotik itu apa? Batu, pasir, kerikil, kemudian yang ada di langit, awan, bulan, dan air. Itu juga termasuk komponen abiotik. Nah, kalau kalian tahu nih, ekosistem itu kan suatu hubungan interaksi di dalam lingkungan. Nah, ekosistem itu dibedakan dari berapa? Dua apa aja? Ekosistem abiotik, di air sama di darat. Dan ekosistem juga dibedakan lagi jadi dua, alami dan buatan. Ya, kalau misalnya di darat, ciri-cirinya apa sih Mas Farid? Ciri-ciri ekosistem di darat tuh gimana? Ada apa aja kalau di darat? Hewan, tumbuhan. Ya, tumbuhannya seperti apa? Sama
Ya, jadi ada komponen abiotik dan biotik. Lanjut, nih dibedakan menjadi dua, ekosistem alami dan buatan. Nah, kalau ekosistem alami ini terdiri dari ekosistem air dan darat. Kemudian kalau ekosistem buatan itu ekosistem yang diciptakan sama siapa? Sama manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, ya kalau tadi sawah. Ekosistem sawah itu buatan manusia. Selain sawah apa lagi? Danau, oke, bisa. Tapi sungai yang padat itu bisa ya buatan manusia. Nah, ibu punya video, putar dulu. Ya, boleh dicatat metodenya. Perhatikan ya. Pernah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi gangga. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan telinga untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyebabkannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselimuti dengan pohon palem. 3. Ekosistem badan rumput. Tadi di video yang diputarkan tadi, ekosistem tadi dibedakan menjadi alami dan buatan. Kalau alami tadi juga dibedakan lagi jadi dua. Ada ekosistem apa? Darat, dan air. Lanjut ya. Ekosistem darat. Kira-kira apa sih ini ya? Ekosistem darat. Sebentar, ini kira-kira apa sih? Gurun. Sabana. Ini Tundra. Tundra. ayo. Apa? Tadi udah disebutkan loh. Ekosistem apa ini? Darat. Sabana. Ya, benar, sabana. Nah, kalau yang ini kayak dan rumput yang ada umat. Kalau yang ini tundra dan yang akhir. Dan ciri-ciri ekosistem ini beda nggak sih? Beda. Kalau misalnya taiga, ya ada salju, dingin, dan pohon-pohonnya biasanya cemara, pohon cemara. Kemudian kalau apa namanya ini, tundra, karena dia pohonnya lebih lebat, lebih tinggi pohonnya. Kemudian kalau sabana dia lapang seperti padang rumput ya,
tapi dia berbukit-bukit. Tapi kalau misalnya pada umumnya cenderung hijau warnanya. Dan kalau gurun panas. Dan hewan-hewannya juga bisa. Kalau ini bisa nggak tahan kalau tanpa minum? Tahan. Karena di punuknya itu menyimpan apa? Air. Cadangan makanan disimpan di punuk-punukannya. Nah, hari ini Ibu sampaikan lagi di awal tadi, kita akan berdiskusi kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, kita akan membuat suatu proyek anak-anak. Suatu proyek, nanti kalian membuat sebuah diorama ekosistem. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membuat kerangkanya ya. Sudah kan? Ya. Sudah membuat kerangkanya, sudah menentukan juga hari ini akan membuat diorama apa. Yang kelompoknya Mbak Jena membuat diorama apa? Ekosistem apa? Darat, yaitu ekosistem apa? Hutan. Ya. Kalau kelompoknya Mas Reza? Tahu. Oke, ekosistem laut. Jadi nanti silakan nanti kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu sampaikan dulu ketentuan proyeknya seperti apa sih? Ketentuan proyeknya nanti di 2 menit pertama kalian menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya kalian sudah siapkan di belakang, nanti dibawa ke masing-masing kelompok ya. Kemudian 3 menit selanjutnya kalian nanti mengisi apa yang akan Ibu bagikan dan nanti membuat dioramanya. Membutuhkan waktu sekitar 25 menit untuk membuat diorama. Paham? Ada yang ditanyakan? Nanti di KPD kita juga akan menentukan pokok pikiran bacaan. Ingatkan lagi, ketika menentukan pokok pikiran bacaan dalam suatu paragraf, hal yang pertama kalian harus lihat dulu, baca seluruh paragraf, kemudian tentukan kalimat awalnya dan kalimat akhirnya bagaimana. Yang bagian poin penting untuk mewakili suatu kalimat itu, itulah pokok pikiran di bacaan. Masih ingat ya teman-teman pokok pikiran? Pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar itu. Konsentrasi dimulai. Nanti Ibu akan bacakan KPD. Kalau Ibu bilang mulai, silakan mulai karena waktu kita udah ditentukan. Ya, tadi 2 menit langsung kalian ambil bahan di belakang itu yang kalian sudah siapkan kerangkanya biar rumah ekosistem. Kemudian 3 menit selanjutnya mengisi ini ya, nama. Dan nanti dibagi tugas ya anak-anak. Karena nanti ada yang buat diorama, nanti sebagian juga mengisi yang pokok pikiran. Jadi dibagi tugasnya. Misalnya 3 orang nanti membuat diorama, 2 orang lainnya berdiskusi untuk mengerjakan pokok pikiran. Paham? Oke, dibagi ya. Ini di sini nama kelompoknya. Berarti kalau nama kelompoknya kalian
Sudah balik ada. Kita 3 paragraf, Mas. Silakan depan kiranya dari masing-masing. Gimana? Pikirkan. Ya, diskusikan makanya. Ini yang ini sambil mengerjakan semua pemikiran juga boleh. Apa namanya menyampaikan ide apa yang mau ditulis di sini. Ya? Ini kamu buat apa? Ya boleh ditambah di sini. Tadi ada gambar apa? Itu ada lagi kamu buat itu. Di sini. Kolam. Ini lagi kan? Jadi ya pastikan harus ada komponen biotik di dalam biotik. Ya. Buat hewan apa ini? Buat hewan apa kalian nanti? Selain ekosistem kan ini ada ibu. Ya hewan apa kalau yang buat? Berarti ya. Ekosistem laut ada kesulitan tidak? Ini Amel buat apa? Ini apa? Ini mau ditambah lagi? Burung. Itu termasuk komponen biotik atau biotik? Burung apa ya? Burung walet ya? Iya. Tolong kondisikan ya sampahnya. Tidak buang sampah sembarangan. Yang jatuh dikumpulkan dulu. Nanti setelah selesai membuat dioranganya dibuang di tempat sampah. Karena 2 menit terakhir ini sudah akan berakhir. Tolong sampahnya dibuang
Ada badak sumbu, ada babi juga, ada kucing. Ternyata kucingnya taruh pojokan di kolam. Ternyata kucingnya juga lihat ikan, mau makan, mau mangsa ikannya ya. Ada kura-kura juga. Kemudian ini ada burung. Burung termasuk biotik atau biotik? Biotik. Nah, kalau komponen abiotiknya apa? Dijelaskan Mas Ijai. Ada gunung, matahari, Ada matahari, awan, awan, batu, air. Oke. Benar nggak sih teman-teman? Coba kelompok ekosistem laut, Ibu mau tanya ada tanggapan nggak sih ekosistem hutan ini? Ada tambahan atau kritik dan saran? Boleh? Ada nggak? Apa itu? Hasil diorama dari ekosistem hutan. Sudah bagus atau gimana? Sudah bagus. Oke, selanjutnya yang LKPD tadi, pokok pikiran dan kalimatannya dibacakan juga. Mana LKPD-nya? Berdua, tiga, kemudian kalimatannya. Bergantian. Pokok pikiran pertama apa? apa jenis makanan hewan tersebut? Untuk kalimatannya. Ya, ini. Jenis apa yang paragraf kedua apa? Paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Ya, paragraf ketiga. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Nah, kalimatannya dibacakan Mas Farid. Mas Farid dulu. Kalimatannya baca dari paragraf tadi. Satu, yang ini Mas dibacakan ya. Apa jenis makanan hewan tersebut? Oke, yang lain perhatikan. Tumbuhan Ya. apa yang paling sering dijadikan makanan hewan? Ya. Sapi menyukai tumbuhan apa? Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan. Tikus menjadi makanan bagi. Oke, sedikit Ibu koreksi. Untuk kalimatannya di kelompoknya ekosistem hutan kurang tepat ya. Jadi harusnya tadi, maaf, lihat, yang poin yang ketiga harusnya kan tadi di sini Mas Farid, sapi menyukai tumbuhan apa? Dibalik. Apa yang disukai oleh hewan sapi? Bisa, ya. Kemudian ini kalimatannya yang keempat juga kurang tepat. Harusnya apa makanan bagi hewan pemakan apa namanya? Apa makanan hewan serangga? Hewan apa yang memakan serangga? Nah, itu ya. Nanti tolong dibetulkan lagi ya. Kemudian nanti yang kalimatannya tolong dibetulkan, masih kurang tepat. Untuk pokok pikirannya, untuk kelompok ekosistem laut, ekosistem hutan sudah benar atau belum? Pokok pikiran. Ya, ada yang kurang tepat ya. Nanti kita bahas pokok pikirannya. Sekarang ada yang mau ditanyakan nggak di kelompoknya ekosistem hutan? Nggak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok ekosistem hutan. Dulu, ditaruh sana lagi. Sekarang silakan kelompok ekosistem laut mengaturkan diri di depan. LKPD-nya di bawah sudah. Sambil memperhatikan, ini dibetulkan dulu. Ya, ditambah dulu dioramanya, dijelaskan. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari ekosistem laut. Ya, akan menjelaskan Kami jelaskan diorama apa itu? diorama laut. Ya, ada apa aja? Ada ikan hiu, Ya, tunggu dulu. Komponen abiotiknya adalah. Ayo, Komponen abiotik
ikan hiu, batu, dadu, ada komponen abiotik ya, ada matahari, awan dan air. Lanjut, yang kelompok ekosistem hutan, perhatikan ekosistem laut. Kemudian abiotiknya banyak, ternyata ada apa aja sih? Oke, karena kalian tadi sudah maju ke depan, jadi gua akan tunjuk kelompok yang poin paling banyak dari segi diskusinya, kemudian dari hasil dioramanya, dan hasil dari KPD-nya. Untuk pemenangnya kelompok nanti ibu akan beri poin di sini ya, seperti biasa. Silakan kalian tempel. Dan pemenangnya bagi yang belum mendapatkan poin tertinggi nanti di pertemuan selanjutnya. Semoga dapat poin lagi. Dan dari kedua kelompok ini yang mendapatkan poin tertinggi adalah kelompoknya ekosistem hutan. Beri tepuk tangan. Silakan dicatat nih bintangnya. Jangan dari tepuk tangan lagi buat ekosistem hutan. Untuk ekosistem laut jangan berkecil hati. Nanti di pertemuan selanjutnya ketika ada diskusi kelompok atau tanya jawab bisa menambah poin di depan. Oke? Oke. Tepuk semangat. Kemudian banyak hewannya, bermacam-macam, diberi keterangan semua jelas, jelas bidang warna hitam jelas. Jadi untuk ekosistem hutan ada pemandangannya, gunung dan sebagainya. Untuk ekosistem laut juga udah bagus. Cuma untuk kelengkapan komponen biotik dan antibiotiknya lebih lengkap ekosistem hutan. Itu ya. Dan KPD-nya tadi poinnya lebih banyak juga di ekosistem hutan. Perhatian. Ya. Sudah dibetulkan KPD-nya tadi? Sudah. Sama Ibu, Mbak Reva. Ini sudah? Sudah. Betulkan. Terima kasih. Perhatian. Siap. Perhatikan Ibu sebentar. Ya, Mas Jai. Plastiknya disimpan dulu, sudah. Oke. Dari pembelajaran hari ini, ya. Kita belajar tentang apa sih? Yang pertama, tentang ekosistem. Ekosistem tadi dibedakan menjadi dua. Ada ekosistem buatan dan alami. Nah, kalau misal ekosistem alami tadi ada dua, juga dibagi dua. Ekosistem apa? Air dan darat. Kemudian jenis-jenis ekosistem tadi yang kita pelajari apa aja ada? Sabana, kemudian apa lagi? Nah, dari ekosistem di dalam diorama itu kan memakan hewan lain juga, seperti yang ada di video pembelajaran tadi, bahwa hewan itu dibedakan berdasarkan makanannya, dibedakan menjadi berapa? 2. Ada 6. Pemakan rumput apa? Ya benar 4, ada 4. Pertama sapi. Pemakan rumput namanya hewan herbivora, pemakan rumput. Yang kedua karnivora, pemakan apa? Daging. Kemudian yang ketiga omnivora,
ada yang masih kurang tepat. Nah, besok kita juga akan mengulangi lagi materi tentang kalimat tanya. Dari pembelajaran hari ini, yang belum kalian pahami itu bagian mana? Boleh jawab? Yang kalimat tanya, masih bingung menentukan kalimat tanya. Kemudian menentukan pokok paragraf. Oke, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian dari pembelajaran hari ini, Ibu akan bagikan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Silakan dikerjakan sendiri. Disconnected. Matikan dulu ya. Silakan bukunya dimasukkan untuk mengerjakan soal evaluasi. Hanya ada tulis saja. Ya. Bukunya dimasukkan ya. Oke. Nih ya. Mbak Reva nomor 9. Mas Uce nomor 8. Sesuai sama